Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدرة الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فيا إخوان المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan berupa hidayah iman untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa khatib mengingatkan agar kiranya kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Qurban ini. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dan mantapkan di dalam hati kita semuanya bahwa hanya dengan takwalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari semua problematika kehidupan kita selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar dari semua masalah-masalah hidup yang sedang membelenggu kita saat ini. Dan mantapkan juga di dalam hati kita bahwa hanya dengan takwalah kemuliaan itu akan dapat diraih oleh diri seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah, Idul Adha yang juga dikenal sebagai hari raya kurban adalah salah satu momen paling penting dalam agama Islam. Pada hari tersebut, umat muslim di seluruh dunia merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam atas Ismail dan menghormati tradisi ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu seperti sapi,
kambing atau domba sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini dilakukan sebagai tindakan ibadah yang menggambarkan kesediaan dan pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga mencerminkan kesadaran dan rasa syukur umat muslim terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Yang mana artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, lalu berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai ujian kepatuhan dan pengabdian. Namun sebagai pengganti yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan domba untuk dikurbankan. Kisah ini mencerminkan kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegaskan pentingnya kurban sebagai ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mana artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dalam kitab tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, volume 11 halaman 281 mengatakan, kata aro, saya melihat, kemudian azbahuka, saya menyembelihmu, dan tu'mar, diperintahkan. Dalam gramatika bahasa Arab menggunakan bentuk fi'il mudhari yang berarti menunjukkan masa kini dan akan datang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang Nabi Ibrahim lihat pada saat itu seakan-akan masih terlihat hingga saat menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail. Sedangkan penggunaan bentuk tersebut untuk kata menyembelihmu untuk mengisyaratkan bahwa perintah Allah yang dikandung di dalam mimpi itu belum selesai terlaksanakan, tetapi hendaknya segera dilaksanakan. Karena itu pula jawaban sang anak kata kerja masa kini juga untuk mengisyaratkan bahwa Nabi Ismail siap untuk melaksanakan perintah Allah yang sedang maupun yang akan datang, yang akan ia terima nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban memiliki makna dan simbolisme yang mendalam dalam Islam. Dalam melakukan kurban, umat muslim menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai seperti kesederhanaan, berbagi, dan kepedulian sosial sesama muslim. Selain itu, kurban mengajarkan kita tentang arti penting memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia dan menghormati nilai-nilai kasih sayang dan belas kasihan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqih Al-Islamu Adillatuh jilid 3 halaman 595. Beliau berkata, hikmah disyariatkan kurban ialah sebagai upaya mensyukuri nikmat Allah atas limpahan banyaknya nikmat dan juga untuk rasa syukur manusia karena masih dianugerahkan umur yang panjang dan untuk melebur dosa dari orang yang berkurban. Ada kalanya dosa tersebut karena melaksanakan larangan Allah atau lalai dalam melakukan ketaatan serta bertujuan untuk melapangkan rezeki atas keluarga orang yang berkurban dan selainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak itu hanyalah titipan. Anak, betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah sajalah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai tauhidnya. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna kurban, yakni mendekatkan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal suatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang batil atau diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam suatu kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia seluruhnya atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan, bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala dan lain-lain. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh hewan. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Selanjutnya ibadah kurban merupakan bentuk solidaritas sosial yang kuat terhadap sesama umat manusia. Saat seseorang melaksanakan kurban, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Hewan kurban yang disembelih akan dibagikan pada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Melalui tindakan ini, ibadah kurban memperkuat ikatan sosial antara sesama manusia dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya, ibadah kurban mengajarkan nilai kebersamaan dan berbagi. Saat umat muslim melaksanakan ibadah kurban, mereka melakukan tindakan tersebut bersama-sama sebagai komunitas. Ini menciptakan ikatan sosial yang erat dan memperkuat rasa persaudaraan antara sesama muslim. Tak hanya itu, melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, ibadah kurban juga mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu mereka yang kurang beruntung. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak egois dan memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, berbagai nilai empati dan perhatian bukan saja pada manusia, tetapi juga kita memperhatikan hewannya. Dalam Islam ditanamkan doktrin untuk menghormati hewan. Pasalnya ada adab yang harus dijaga dan diamalkan. Saat kita mengikuti ibadah kurban, kita harus memahami bahwa hewan kurban tersebut adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa hewan harus diperlakukan dengan baik dan disembelih dengan cara yang humanis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tataran ini, memulai ibadah kurban, manusia belajar untuk memahami rasa sakit dan penderitaan makhluk lain, sehingga dapat merasakan kebutuhan dan kepedulian terhadap mereka. Ini mengembangkan sifat empati dalam diri kita dan mendorong kita untuk berperilaku dengan bijaksana terhadap lingkungan dan makhluk di sekitar kita. Mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhahabtum fa ahsinuz dzabaha. Yang mana artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ibadah kurban memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Selain tujuan sosial dan humanisnya, ibadah kurban juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita. Ia mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat Allah yang melimpah ini. Dalam kurban, kita mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan melakukan ibadah kurban yang dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha." Yang mana artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته